Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Nurmin dalam materi struktur teks editorial dan kaidah kebahasaan teks editorial. Materi kita pada hari ini struktur dan kebahasaan teks editorial. Struktur teks editorial ada 3. Yang pertama, tesis, pengenalan isu. Yang kedua, argumentasi. Ketiga, penegasan ulang. Penjelasan tentang struktur teks editorial. 1. Tesis, pengenalan isu merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambaran umum mengenai isu yang dikomentari. 2. Argumen, penyampaian pendapat, pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari, penguatan terhadap pendapat dalam bentuk argumen logis maupun data faktual. 3. Penegasan ulang merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Menggunakan kalimat retoris. 2. Menggunakan kata-kata populer. 3. Menggunakan kata ganti petunjuk. Dan 4. Menggunakan konjungsi kausalitas. Penjelasan kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Banyak menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris yang sering digunakan adalah kalimat pertanyaan. 2. Penggunaan kata-kata populer sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh pembaca, seperti menengarai, pencitraan, balada, terkaget-kaget, dan sebagainya. 3. Banyak menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk tempat, peristiwa, waktu, seperti ini, itu, kesini, begitu. 4. Banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi kausalitas sebab akibat, seperti sehingga, karena, sebab, oleh sebab itu. Contoh analisis struktur teks editorial. Yang pertama, pernyataan pendapat berupa pengenalan isu atau pendahuluan gambaran umum tentang jumlah becak di Kota Solo. Selanjutnya, analisis struktur. Yang kedua, argumentasi, mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi para pengemudi becak. Analisis struktur. Paragraf ketiga masih tentang argumentasi berkaitan dengan pelanggaran peraturan berlalu lintas di jalan raya yang dilakukan pengemudi becak. Analisis struktur masih bagian argumentasi. Paragraf keempat masih berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh pengemudi becak. Analisis struktur yang terakhir, pernyataan ulang pendapat atau penegasan ulang yang berisi tentang saran untuk pengemudi becak. Contoh hasil analisis kaidah kebahasaan teks editorial tentang becak. Kalimat retoris tidak memiliki kata populer menggunakan kata serempetan, kata ganti petunjuk menggunakan kata tersebut dan ini, konjungsi kausalitas sebab akibat menggunakan kata karena. Demikianlah materi tentang teks editorial dan kaidah kebahasaan teks editorial. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.